Ada 3 poin di mana Nabi dulu pernah berpesan kepada sahabat Abu Dzar. Poin yang pertama, pesan Nabi kepada Abu Dzar, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu, ya termasuk kita semua, ya, kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi takut kepada Allah itu di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Kalau takut kepada Allah karena ada manusia yang melihat, itu berarti bukan karena Allah takutnya tapi karena dilihat oleh manusia, ya, sehingga ketika sudah tidak ada manusia yang melihat, dia berani berbuat dosa, berani berbuat maksiat. Nah, ini berarti takutnya itu bukan karena Allah, takutnya karena manusia. Nah, ini memang perkara yang tidak mudah ini Bapak Ibu, takut kepada Allah dimanapun berada. Nah, ini karena ada orang, nggak ada orang, di mana saja kita tempat, kita berada, Allah itu selalu melihat pada kita. Dan ini yang perlu harus dimiliki oleh kita semua, ya, bahwa kita ini selalu dilihat oleh CCTV-nya Allah. CCTV-nya Allah ada di mana-mana, ada di sudut mana saja, ya. Kita sedang sendiri, kita sedang rame-rame, ya, pokoknya di mana saja kita, itu CCTV-nya Allah tuh selalu memantau kita. Allah selalu lihat gerak dan gerik kita. Nah, maka di sini Nabi berpesan kepada sahabat Abu Dzar pada saat itu, namun ini juga untuk kita semua sebagai umatnya. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini. Nah, kadang-kadang sekali lagi kita manusia ini suka-suka ya takut pada Allah, tapi kalau ada orang itu lebih takut, karena lebih takutnya dilihat orang itu. Waduh, wah ada orang lah. Ya, kalau kita sudah memiliki rasa takut kepada Allah betul-betul, ya, ada orang nggak ada orang, ya karena kita takutnya pada Allah. Ada orang, ya kita tetap nggak mau melakukan perbuatan dosa karena Allah melihat. Tidak ada orang, ya tetap karena Allah yang melihat kita. Kita tidak karena seseorang, tapi kita takutnya karena Allah, ya, insya Allah ini termasuk tingkat keimanan, ketakwaan yang tinggi. Ini tidak mudah dan tidak setiap orang bisa takut kepada Allah di mana saja berada. Nah, kemudian pesan Nabi yang kedua kepada sahabat Abu Dzar, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, wa khaliqin nas, atau yang kedua wa adbiil hasanatis sayyiat. Sertakanlah, itu ikutkanlah kebaikan pada setiap kejelekan. Gimana itu? Ikutkanlah, sertakanlah kebaikan pada setiap kejelekan. Artinya kalau kamu diperlakukan tidak baik atau dengan jelek dengan orang lain, maka sertakanlah kebaikan. Maksudnya balaslah dengan kebaikan. Ini juga nggak gampang. Masya Allah, nggak gampang ini. Karena naluri manusia itu selalu ingin membalas. Ditabok ya inginnya nabok, ya. Dicubit, balasnya ya nyubit. Bahkan kadang-kadang balasannya itu lebih. Nah, orang dicubit terus, ya kadang-kadang jarang terus dia bisa menerima atau terus hatinya legowo. Itu minimal pasti marah, minimal, ya, marah, melotot, ya. Apain sih? Nah, tapi itu sebetulnya manusiawi. Tapi akan lebih baik kalau kita bersabar. Makanya
apa itu wa'at bi'il hasanatis sayyiat, sertakanlah kebaikan pada setiap kejelekan. Jadi jangan jelek dibalas dengan jelek, tapi jelek balaslah dengan kebaikan. Kita tidak rugi kok. Kita jangan merasa rugi kalau kita ada orang yang misalnya berbuat jelek pada kita, apalah pokoknya, terus kita balas dengan baik. Kita jangan takut kita rugi. Jangan takut harga diri kita jatuh. Jangan takut kita dianggap orang yang lemah. Tidak. Justru yang demikian itu akan membuat kita malah semakin luhur, semakin dihormati, semakin disegani ya, disegani apa dinasii ya. Itu, wah ini orang sabar banget ya, orangnya baik. Nah, kadang-kadang ada orang yang perlakukan tidak baik, dianiaya sedikit saja, balasnya itu walah berkali berlipat-lipat balasnya. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran dari Nabi ya, supaya menjadi orang sabar. Nah, agar betul-betul kita hidup ini bisa saling memaafkan, ya, bisa saling ya berbuat baik. Nah, lalu kemudian yang ketiganya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik ya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita bergaul dengan siapapun, tunjukkan kebaikan kita. Jangan kita terpengaruh, wah di sini kebanyakan begini, terus ikut yang nggak baik loh. Jangan, justru kita harus bisa membawa perubahan yang positif, yang baik di mana kita berada. Misalnya kita bertemu lingkungan atau komunitas yang kurang baik ya kita kalau mampu kita rubah yang kurang baik itu, sehingga kehadiran kita, kedatangan kita itu betul-betul membawa perubahan yang lebih baik, membawa perubahan yang positif. Nah, kita supaya bergaul dengan manusia dengan akhlak kita yang baik. Jangan merasa dengan kita akhlak yang baik sepertinya orang yang lemah, wah nanti nggak dihormati. Nah, kadang-kadang ada orang punya sifat sok ya, yang kejam, jagoan, dikit-dikit main kemplang, dikit-dikit main sehingga ngerasa dengan begitu itu biar orang takut sama dia. Lah, nggak juga lah. Orang yang model demikian ini pasti nanti akan kena batunya itu ya, kena batunya. Kadang ada beberapa temannya ya, dia takut karena dia orangnya temperamenan, orangnya dikit-dikit main tangan barangkali itu. Tapi sebetulnya bukan berarti mereka takut. Suatu saat mereka itu sudah menyimpan dendam itu, menyabarkan untuk sementara. Tapi kalau sudah barangkali sudah nggak sabar lagi, sudah kelewat sabarnya, dia bisa nekat itu orang membalasnya itu. Kan sering terjadi begitu itu ya. Akhirnya dia nekat membalas, bahkan pembalasannya jauh lebih brutal. Nah, ini bahaya. Tapi kalau kita selalu bergaul dengan baik dengan siapapun, insya Allah ya, orang itu akan semakin juga segan, orang akan semakin berbuat baik, sopan sama kita. Iya ya, kita lebih baik memperbanyak kawan daripada memperbanyak lawan ya. Untuk apa kita ditakuti orang banyak? Tapi ditakuti itu biasanya, orang-orang takut itu biasanya ya karena apa ya? Tadi karena kekejamannya, karena kebrutalannya ya. Tapi lebih baik orang itu hormat, segan sama kita. Sebab kalau orang dihormati, disegani itu beda dengan orang yang ditakuti. Nah gitu. Supaya mari sama-sama kita menciptakan di dalam kehidupan ini kita betul-betul menjadi orang-orang iman yang baik, orang-orang iman yang memiliki akhlakul karimah ya, tabiat yang luhur ya. Tadi tiga ini kan termasuk terkait dengan apa? Dengan
akhlak kan. Akhlak itu ya, berbuat baik pada setiap kejelekan, bergaul dengan akhlak yang baik. Ini semuanya adalah kaitannya dengan akhlak. Jadi kalau kita sendiri, kalau kita berteman, dapat teman yang baik, akhlaknya baik, kita juga seneng kok. Dan biasanya orang-orang yang jujur, akhlaknya baik, ini akhirnya dicari itu. Siapa yang nyari? Ya yang nyari. Mungkin sebagai karyawan atau sebagai orang kepercayaannya, barangkali mungkin kecerdasannya kurang, barangkali lah. Tapi akhlaknya baik, orangnya jujur, ya justru itu yang dicari. Apa artinya? Pinter, cerdas, tapi nggak jujur, tapi akhlaknya jelek, tabiatnya jelek. Wah, udah paling hanya ya beberapa waktu saja karena pinter, tapi lama-lama ya didepak biasanya. Ya, akhlaknya jelek, apalagi ketahuan nggak jujur, wah udah nggak dipakai. Pinter tapi nggak jujur, nggak dipakai. Nah, yang baik itu ya pinter ya akhlaknya baik ya jujur lah, itulah ya. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan Bapak Ibu para jamaah semuanya. Tentunya di sini bukan berarti saya yang sudah lebih dari yang lain, tidak. Kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama menyempurnakan ya keimanan kita agar kita menjadi orang-orang iman yang lebih sempurna akhlak kita. Akmalul mukminin aksanuhum khuluqan. Lebih sempurnanya orang-orang iman adalah orang iman yang akhlaknya lebih baik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan paring barokah.